Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam hari ini kita ingin melanjutkan membaca kitab Mas'uliyatul Ab al-Muslim, tanggung jawab seorang ayah muslim dalam mendidik anak. Kita sampai pada pembahasan kedua, mura'atul ab li hukukil mauludil jadid. Bagaimana perhatian seorang ayah terhadap hak anak yang baru, maksudnya anak baru lahir. Bagaimana tanggung jawab seorang ayah ketika memiliki anak baru. Ya, mungkin Bapak ada yang masih punya keinginan buka pabrik lagi. Yang dulu-dulu mungkin kan enggak tahu gitu kan. Nah, sekarang kita baca. Kalau nanti Allah memberikan anak baru, maka apa saja yang dilakukan? Awalan, mura'atu zawjati athna al-hamli. Yang harus diperhatikan seorang ayah adalah dia benar-benar memperhatikan istri saat sedang hamil. Tash'urul mar'atu al-hamilu bitaghyiratin nafsiyatin mufaji'ah. Karena wanita yang sedang hamil, moodnya itu sering berubah, ya Kak? Nah, nanti Azwar kamu akan paham ketika istrimu hamil, maka dia berubah-ubah. Kadang ceria, tiba-tiba langsung sedih, ya, seperti itu. Apalagi kehamilan usia berapa? Awal-awal itu Kak. Nah, ketika kamu jumpai istrimu seperti itu, jangan malah kamu kata-katain, wah gitu aja udah. Enggak, memang mood seorang istri itu mudah berubah-ubah ketika sedang hamil. Maka wajib suami untuk memperhatikan. Loh iya, karena orang yang hamil itu tidak boleh sedih. Orang hamil tidak boleh sedih. Ketika Maryam bintu Imran hamil, maka Maryam merasakan kesedihan. Lalu Allah mengirim malaikat untuk menghibur Maryam, ya kan? Karena memang orang hamil itu jangan sampai sedih. Ya, karena bisa jadi imbasnya, efeknya itu akan sampai kepada janin yang dikandung. Maka sebisa mungkin ya dibuatlah istri itu dijaga perasaannya sehingga tidak sedih. Nah, maka belikan apa gitu kan kalau ada. Ya kadang aneh-aneh gitu kan. Ketika malam hari minta apa gitu. Ya berangkat kalau memang ada gitu kan. Ya berangkat. Meskipun pas sudah dibelikan bawa ke rumah ya enggak dimakan. Kadang seperti itu. Tapi sekalian yang jaga perasaannya. Jangan biarkan istri yang sedang hamil itu merasakan kesedihan. Maka butuh didampingi terus. Paham ya? Jadi memang tabiat orang yang hamil itu seperti itu, berubah-ubah. Nanti semester awal enggak. Misalnya istri yang biasanya masak mungkin enggak bisa masak. Karena nyium bau nasi aja sudah muntah. Itu kalian harus tahu. Kalau kalian belajar bab pernikahan, SMA itu babnya pernikahan fikih, mungkin ya sekedar hukum ini. Tapi yang seperti ini kalian harus tahu. Ketika istri hamil, loh kenapa yang biasanya masak kok sekarang nyium bau nasi aja nggak bisa? Goreng bumbu, nggak bisa itu.
maka disitulah kalian tampil. Ya kan? Disitulah kalian menghibur. Nggak bisa. Karena kalian nggak hamil, makanya nggak merasakan itu. Nah, jadi tolong dampingi, tolong hibur istri ketika dia sedang hamil, jangan sampai sedih. Nah, di sini beliau juga mengatakan bagaimana seorang ayah hendaknya dia itu menyediakan al-jid minat ta'am, makanan yang baik, makanan yang bergizi untuk istrinya yang sedang hamil. Karutop. Nah, di sini beliau menyebutnya seperti rutop. Rutop itu kurma yang dia sudah manis tapi belum terlalu matang seperti tamer. Kalau yang di kita yang Ramadan dijual hitam-hitam itu namanya tamer. Dia masih fasenya itu fase mangkal itulah, setengah matang setengah belum. Dimakan sudah enggak sepet, sudah enak, tapi juga tidak seperti tamer. Wa yujannibuha an-nashwiyat was-sukriyat wa-duhun khasah fil ashhuril akhirah. Ya makan begitu. Jauhi makanan-makanan yang mengandung tepung dan gula-gula, dan gula, minyak-minyakan, terlebih ketika di bulan-bulan akhir. Wa dzalika hifadzan ala mutawassiti waznil janin. Karena hal itu untuk menjaga berat timbangan bayi. Karena biasanya kalau sekarang sih gampang lah ya, periksa ke bidan, periksa ke dokter kandungan, biasanya bisa dikira-kira berat janin berapa. Kalau janinnya sudah terlalu berat, maka kalau di sini beliau mengatakan hindari makanan-makanan yang manis, mengandung gula. Jangan makan es krim lagi. Kenapa? Karena biasanya anaknya nanti terlalu besar. Kalau anaknya terlalu besar maka sulit. Tapi ya nggak tentu juga. Mungkin secara pribadi, pengalaman pribadi, anak saya yang keempat sudah menjelang akhir, USG itu timbangannya katanya masih 1 kilo berapa. Oh, yang benar, berat sudah besar sekali, katanya masih 1 kilo sekian. Nah, bisa jadi USG-nya keliru. Akhirnya ya makan yang manis itu kan. Ya begitu lahir 4 kilo. Nah itu silahkanlah kalian ini. Yang jelas beliau mengatakan itu. Kalau sudah di semester-semester akhir itu hindari yang manis-manis biar tidak tidak terlalu besar. Karena kalau besar itu nanti menyulitkan proses kelahiran. Nah, itu pengalaman tersendiri. Nanti kalian nunggui istri melahirkan. Ada yang pernah? Silahkan tanya bapak-bapaknya. Saya kalau bapak-bapaknya semua nunggui atau ditinggal dulu? Tunggui ya. Tapi kalian, nah terkadang seorang istri ketika melahirkan dia merasakan kesulitan. Kesulitan. Beliau mengatakan begini, wala ba'sa 'inda ta'assuril wiladah kitabatu ba'di ayatin minal Qur'anil Karim awil adhkar al-warithah fis sunnah wa naqa'uha fil ma'i thumma syaribaha faqad rakhasa ba'du salafi fi dzalik. Beliau mengatakan begini, tidak mengapa ketika proses kelahiran itu sulit. Nah, ini bisa dicoba. Ketika proses kelahiran itu sulit, maka tidak mengapa dia menulis sebagian dari ayat-ayat Quran atau zikir-zikir yang ada sunnahnya, ditulis kemudian dimasukkan ke dalam air lalu diminum. Itu dukun nanti. Lah silakan baca. Dia mengatakan seperti itu. Wa naqa'a faqad rakhasa ba'du salaf fi dzalik. Sebagian ulama salaf membolehkan hal itu. Ya, di sini beliau memberikan footnote. Misalnya disebutkan dalam kitab At-Tibbun Nabawi yang dikarang oleh Ibnul Qayyim.
Saya bawa kitabnya. Ibtibun Nabawi, pengobatan Nabi, Ibnul Qayyim. Kita baca kan biar dikira nggak ngarang. Artinya tidak yang semua seperti itu pasti dukun gitu. Cuma masalahnya sekarang jarak dukun atau bukan itu sudah samar gitu. Ya kan, karena dukun juga kadang pakai seperti itu, cuma nanti ditambah-tambahi dengan yang lain. Di antaranya dalam kitab At-Tibbun Nabawi, Ibnul Qayyim menukil satu asar dari sahabat. Haddatsani Abdullah ibn Ahmad. Abdullah ibn Ahmad bercerita kepadaku, maksudnya Al-Khallal yang meriwayatkan ini. Qala ra'aitu abi yaktubu lil mar'ah idza 'asara 'alaiha wiladatuha fi jamin abyad. Aku melihat ayahku menulis di gelas, mungkin di apalah, di gelas yang putih, di wadah putih ketika kesulitan melahirkan. Au syai'in nadhif, atau ditulis di tempat yang bersih. Yaktubu hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang ditulis adalah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'atun. Lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Terus juga ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Surat An-Nazi'at. Itu menurut riwayat yang diceritakan oleh Khallal. Nah, jadi Abdullah ibn Ahmad menceritakan, aku melihat ayahku ketika ada wanita yang kesulitan melahirkan, maka dia menulis di wadah putih atau di tempat yang bersih, yaitu doanya Ibnu Abbas. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus ditulis surat Al-Ahqaf 35, surat An-Nazi'at 36. Mujarobat. Mujarobat. Ya, tapi yang ada asarnya. Cuma ya tadi, masalahnya sekarang itu kita sulit membedakan mana yang benar-benar asar dari sahabat dulu atau para nabi atau nabi, dan mana yang sudah dicampuri dengan yang aneh-aneh itu. Nah, maka kalau kemarin saya nanya, kalau air putih dibacain terus diminum, ya kita jumpai itu dalam kitab-kitab kan itu. Wa yudhkaru an Ikrimah, juga disebutkan dari Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, marra Isa sallallahu alaihi wasallam ala baqaratin qad i'tarada waladuha fi batniha. Nah, ini yang kadang sapi itu kesulitan dalam lahiran. Nah, itu ada riwayatnya. Kata Ibnu Abbas, suatu ketika Isa alaihissalam itu melewati satu sapi yang kesulitan dalam sapi itu bayen selairan gitulah ya. Orang itu babaran. Kalau hewan apa? Hah? Bayen. Ketika melihat itu, faqalat ya kalimatullah ud'ullaha li an ukhallisani mimma ana fi. Ketika Nabi Isa lewat, maka pemilik sapi itu meminta ya kalimatullah, karena julukan Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Berdoalah kepada Allah untukku agar aku terbebas dari hal ini. Apa kata Nabi Isa? Faqal ya khaliqan nafsi minan nafsi wa ya mukhallisan nafsi minan nafsi wa ya mukhrijan nafsi minan nafsi khallisha. Itu ucapan Nabi Isa. Qala faramat bi waladiha fa idza hiya qa'imatun tashummuhu. Qal fa idza 'ausara 'alal mar'ati waladuha
faktubuhu laha. Nah, kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, kalau wanita sulit melahirkan maka tulislah itu. Silahkan buka kitab Ibnul Qayyim At-Tibbun Nabawi. Kalau di yang saya bawa ini halaman 212 213. Ini cetakan mana ya? Al-Maktab Al-Thaqafi. Nah, silakan. Kalau nggak salah kalau di babnya itu di bab harful kaf gitu. Itu babnya harful kaf dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Ya, biar dikira tidak ngarang. Biar kalau dikira ngarang ya silahkan buka baca sendiri. Terus beliau juga mengatakan warakhasa jama'atun minas salaf. Kitabun akhar lidzalik, ada juga tulisan lain di situ. Yaktubu fi ina'in nadhif, menulis di wadah yang bersih. Idzas sama'u syaqqat. Nah, itu paling mudah tuh. Idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa tushrabu minhul hamlu wa yurashu ala badni. Kemudian disuruh minum yang hamil itu dan dipercikkan di perut ibu yang hamil. Oh, alam bisawab lah. Ini ya mungkin kita tidak jumpai hadis-hadis khusus dari Rasulullah SAW, tapi itu asar-asar yang kita jumpai dari ulama-ulama. Silahkan kalian baca Syekh bin Baz, itu pun setahu saya juga membolehkan itu, setahu saya. Ya. Jadi tidak semua yang seperti itu sudah berarti dukun. Tapi juga hati-hati, tidak semuanya berarti juga boleh. Lihat. Nah, alam bisawab. Nah, sebagian Syekh Utsaimin atau siapa? Itu juga membolehkan membaca ayat-ayat yang kurang lebih seperti itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, gitu kan? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Seperti itu. Kalau pengalaman pribadi aja, saya ya sholawat sama itu yang tsummas sabila yassarah, tsummas sabila yassarah. Silahkan kalian baca. Itu banyak tidak di hadis, tapi dijumpai asar dari beberapa ulama atau dari beberapa sahabat. Ya, yang paling mudah ya idzas sama'un syaqqat. Hafal semua kan? Atau tidak hafal juga? Terus apa? Alin Syikok itu juz. Ya, wah, nanti yang istrinya sudah mau melahirkan yang kesulitan melahirkan. Mudah-mudahan sih dilancarkan semua. Tapi hal yang seperti itu ada yang dibolehkan menurut sebagian ulama. Nah, jadi jangan diharamkan secara mutlak. Dah. Apa tadi? Apa Lazwar doanya? Istrimu mudah-mudahan dilancarkan, enggak ada kapan lahiran istrimu. Tapi itu ya, nanti silahkan Azhar ya. Kamu misalnya mengalami itu, kamu buka kitab At-Tibbun Nabawi Ibnul Qayyim, atau boleh pinjam di rumah. Sudah saya tandai halaman 212 213. Nah, mudah-mudahan itu ya. Setelah lahiran, maka yang berikutnya beliau mengatakan isbatun nasab, menetapkan nasabnya, menetapkan nasab. Maka anak yang dilahirkan itu harus disambungkan nasabnya kepada orang tua kandung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulun jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu minhu wa fadahahu ala ru'usil awwalina wal akhirin. Laki-laki mana saja yang dia mengingkari anaknya padahal dia tahu itu benar anaknya, dia ngingkari, wah ini bukan anak saya, padahal ya istrinya orang baik, tidak pernah melakukan perbuatan keji.
Memang itu anak suaminya, tapi diingkari oleh suaminya. Wajahada nasabahu, dia tidak mau mengakui nasabnya. Ihtajaballahu minhu, maka kelak Allah akan menghalangi darinya. Dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa fadahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin, kelak akan Allah buka aibnya di hadapan semua orang, baik generasi awal maupun generasi akhir. Jadi mengingkari nasab anak itu juga suatu dosa yang besar. Makanya dilarang menisbatkan anak kepada selain ayah kandung. Kalau dia anak angkat, tetap nisbatkan anak itu kepada orang tua kandung. Nah, itu yang sering jadi masalah di sini. Ustaz Briananto itu sering alami. Biasanya ibu bercerai sama suaminya, sudah punya anak, terus menikah lagi. Begitu mau nulis ijazah, ini anak bin siapa gitu kan? Nah, harusnya adalah bin orang tua kandung, tapi kenyataannya ibunya enggak membolehkan. Enggak boleh, tulis saja ayah yang sekarang. Enggak boleh, harusnya enggak boleh. Harusnya, karena berarti dia menisbatkan nasab kepada selain ayah kandung. Itu termasuk dosa besar kalau dalam kitab Al-Kabair. Nah, yang berikutnya adalah al-adzan fi udhunil maulud. Adzan di telinga bayi. Saya tahu ini sebenarnya perkara yang mukhtalaf, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada 3 hadis kalau tidak salah yang berkaitan dengan itu. Tetapi masalahnya para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi hadis itu. Apakah hadis itu sahih atau hadis itu dhaif? Bagi yang mengatakan ketika hadis itu dhaif, maka tentu kemudian mereka mengatakan hadis itu tidak bisa diamalkan. Sehingga orang itu kemudian berpendapat tidak ada syariat mengadzani anak yang baru lahir. Bagi ulama yang menghukumi hadis itu sahih, maka tentu mereka konsekuensinya akan mengamalkan hadis tersebut, sehingga mereka akan mengatakan disunahkan mengadzani anak yang baru lahir di telinga yang sebelah kanan dan iqamat di telinga sebelah kiri. Ada yang mengatakan yang sahih adalah hadis yang mengadzani telinga di sebelah kanan, adapun mengiqamat di sebelah kiri maka lemah. Nah, dari situ maka kita jumpai perbedaan pendapat fikih di dalam hukum mengadzani anak yang baru lahir. Jumhur, mayoritas ulama setahu kami, mereka berpendapat ada yang mensunahkan sunnah, ada yang tidak sampai sunnah tetapi mubah. Mubah itu artinya boleh. Sebagian mazhab Maliki kalau tidak salah itu memakruhkan. Sebagian mazhab Maliki memakruhkan. Kalau misalnya kita baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Dr. Wahbah Zuhaili, beliau memilih pendapat bahwa mengadzani itu boleh, tetapi beliau memilih pendapat tidak mengiqamahkan di telinga sebelah kiri. Nah, itu kita jumpai. Jadi kenapa para ulama berbeda pendapat di situ? Karena mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis tersebut. Ya, bagi yang menghukumi hadis itu sahih, tentu dia akan mengamalkan hadis itu. Bagi yang menghukumi hadis itu dhaif, tentu mereka akan tidak mengamalkan hadis tersebut. Nah, masalahnya para ahli hadis pun berbeda pendapat. Sebagian ahli hadis ada yang mensahihkan, sebagian ahli hadis ada yang mendhaifkan.
Tapi setahu kami kalau jumhur itu minimal membolehkan. Ya, kalau toh itu tidak sunnah, maka itu boleh. Itu boleh. Tapi kita juga tidak memungkiri ada pendapat yang mengatakan makruh, bahkan mengatakan tidak atau bid'ah seperti itu. Ya, silakan. Wah, bisawab ya. Nah, kalau kami ketika katakanlah hadis itu dhaif misalnya, tetapi ternyata oleh imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ternyata atau jumhur, kok mereka mengamalkan hadis itu, maka ini perlu diperhatikan. Karena seandainya hadis itu dhaif dan sama sekali tidak boleh diamalkan, maka mereka adalah ulama-ulama ahli hadis yang seharusnya tidak boleh mengamalkan hal itu. Tapi ternyata kita jumpai mayoritas pendapat dalam mazhab mereka itu minimal boleh. Minimal boleh. Nah, makanya ya udah, kalau secara pribadi saya milih yang boleh, tetapi juga tidak mengingkari ada pendapat yang melarang itu. Oh, alam bisawab. Kalian baca. Nah, kalau dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kalau nggak salah Dr. Wahbah Zuhaili memilih pendapat yang mengadzani di telinga kanan tapi iqamat tidak. Nah, apa argumen mereka? Di antara argumen yang membolehkan itu adalah hadis Abu Rafi'. Waqad awrada al-Hakimu fil Mustadrak. Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak an Ubaidillah ibn Abi Rafi', dari Ubaidillah ibn Abi Rafi', an abihi, dari ayahnya radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzan fi udhunil Husain, di telinga Husain, hina waladathu Fatimatu, ketika Fatimah melahirkannya radhiyallahu anha. Nah, ini Al-Hakim Al-Mustadrak ala Sahihain, kitab Ma'rifatus Sahabah. Sanadul hadis sahih wa khalafa dzalika Az-Zahabi. Yang tadi para ahli hadis pun berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini. Konsekuensinya dalam bab fikih mereka juga berbeda pendapat tentang hukumnya. Paham ya? Jadi kenapa kok terjadi perbedaan pendapat dalam masalah itu. Tapi kalau baru lahiran disetelin dangdut itu jelas itu jelas melanggar kalau yang itu. Ya Kak, ada orang lahiran terus melean sampai berapa hari? 7 hari. Ya. Pas melean itu setelannya apa? Nah, kalau yang dangdut apalagi judi, itu jelas. Itu jelas nyimbang. Tapi kalau yang mengadani ada ikhtilaf di situ. Bahkan kalau jumhur setahu kami itu justru sunnah atau mubah. Seperti itu. Mu'alam. Yang berikutnya adalah at-tahnik. Melakukan tahnik. At-tahniku sunnatun muakkadatun min sunanil huda allati sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Tahnik merupakan salah satu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelahiran seorang bayi. Fakana alaihi salatu wassalam yu'ta bisibyan fayad'u lahum wa yuhannikuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau anak-anak kecil, lalu Rasulullah mendoakan kebaikan untuk anak-anak itu, wa yuhannikuhum, dan mentahnik anak-anak tersebut. Unzur Muslim, Sahih Muslim. Nah, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Bagaimana tahnik itu? Wa tariqah fi hadhihi sunnati kama hiya fil hadits as-sabiqi an ya'khudha al-abu aw man yarahu
minal akriba awil jiran awil asdiqa mimman urifat siratuhu bis salah wal khair tamratan thumma yamdaghuha fi famihi mudghan jayyidan thumma ya'khudhu ba'dan minha bi usbu'ihi fayad'uhu fi famil ghulam wa yudallikuhu minad dakhil mutaakkidan min wusuli ba'dihi ilal jawf. Fa illam tajid tamran hanakahu bi ayyi hulwin. Caranya adalah si ayah mengambil kurma. Lalu kurma itu gosok gigi dulu lah ya. Ambil kurma, lalu kurma dikunyah sampai lembut. Nah, setelah dikunyah sampai lembut itu diambil pakai jari, terus diusapkan di langit-langit apa? Langit-langit apa itu? Ya, atas itu apa? Langit-langit bahasa ini. Di langit-langit bayi, sehingga sebagian masuk ke tenggorokan. Nah, itu teknik. Ya, kurma dimamah, dikunyah lembut, ambil sebagian, usapkan di langit-langit mulut bayi. Kalau nggak ada, di sini dikatakan ya udah yang penting pakai sesuatu yang manis, madu atau apa. Ini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Tapi kalau ada kurma ya kurma. Kalau nggak ada ya sari kurma. Nah, sari kurma dimut dulu. Ya kalau bapaknya soleh, bapaknya soleh, ya biar kecampur sama air liur bapaknya, nggak apa-apa. Doakan yang baik. Nah, silahkan bapak mungkin menginginkan anaknya jadi apa gitu kan, doakan. Kalau Rasulullah SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas itu Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil, itu tapi bukan saat tahnik, cuma itu salah satu doa yang Rasulullah doakan untuk Abdullah ibn Abbas. Ya Allah, fahamkan Abdullah ibn Abbas dalam masalah agama, wa'alimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Abdullah ibn Abbas tafsir Quran. Maka nanti Abdullah ibn Abbas menjadi sahabat yang mufassir, maka disebut atau diberi julukan turjumanul Quran. Nah, silakan ditahnik terus doakan. Pernah anaknya ditahnik? Enggak. Teknik sekarang ya, sudah ya gimana ya buka pabrik lagi. Nanti kalau lahir terus ditahnik ya, terus ditahnik. Sekarang ya sudah ya doakan. Karena ini berkaitan dengan anak yang baru lahir. Yang berikutnya adalah ar-radha, masalah menyusui. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Dan para wanita yang melahirkan, mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Liman arada an yutimmar radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan masalah radha', itu seharusnya 2 tahun. Tapi bedakan antara menyusui dengan memberi susu. Karena sekarang sebagian orang merasa oh dia sudah menyusui, ASINya diperah, simpan di kulkas, kapanpun anaknya nangis diambil dari kulkas, dikasihkan ke dia. Itu menyusui apa memberi susu? Karena kalau menyusui ada pelukan di situ, ya enggak? Ada pelukan, ada usapan, ada kata-kata dari doa baik dari ibunya. Nah, maka kalau sampai kelewat masa menyusui itu sangat disayangkan. Cuma yang benar-benar menyusui. Karena sebagian wanita kemudian mengejar karirnya, dia ke kantor, di kantor tidak mungkin bawa bayi, akhirnya ASINya diperah, taruh di kulkas, terus minum gitu aja. Iya, dia minum ASI ibunya, tetapi tidak ada pelukan di situ, tidak ada sentuhan ibu di
situ, maka beda. Nah, Dian, dulu kamu minum ASI ibu atau ASI sapi? Oh ya kan, orang sekarang wah sudah nggak susu ibunya lagi, susu sapi yang dikasih. Anak sapi semua. Hah? Iya, iya Dian. Iya. Nah, jadi menyusui itu bukan sekedar memberikan susu ke anak, enggak. Nah, ada pelukan di situ. Oh, cah bagus, meskipun anaknya hitam, cah bagus. Tetap gitu, ya tetap. Cah bagus, cah pinter, gitu kan? Tetap gitu, tetap doakan. Ada pelukan, ada elusan, maka nggak sama dengan ngasih susu dari botol dot itu, diminum. Enggak gitu, enggak gitu. Nah, maka nanti kalau kalian punya istri terus melahirkan, tugas kalian jelaskan kepada istri yang paling utama adalah sekarang menyusui anak. Adapun karir, itu cuti-cuti dulu lah, gitu. Tapi ini yang paling penting sekarang menyusui anak. Tapi menyusui anak bukan sekedar memberi susu. Nah, masalahnya kadang ibu-ibu kehilangan masa itu, padahal itu nggak akan kembali. Dia menyusui tapi sambil main apalah gitu kan, sehingga perhatiannya tidak lagi ke anak tapi ke HP-nya itu, main TikTok atau apa sambil nyusui. Ya Viv, ada Viv orang main TikTok sambil nyusui, nggak tahu. Kan sekali, padahal kalau masa itu sudah kelewat itu menyesal nanti, aduh, karena itu nggak akan terulang. Nah, nggak akan terulang. Setelah 2 tahun sudah nggak nyusu. Atau kalian dulu Rezi disape umur berapa? Disape nggak nyusu kamu umur berapa? Ya 2 tahun lah, 2 tahun itu kan sempurna. Meskipun ya kadang ada kondisi tertentu di mana kadang ibu tidak bisa menyusui dengan sempurna. Ya mungkin ada anak lagi, hamil lagi, fisik tidak sanggup. Nah, silakan. Sebab itu dibantu dengan yang lain. Nah, cuma bapak suami perlu mengingatkan istrinya, tolong ketika memiliki bayi yang masih dalam masa menyusu itu, sayang kalau sampai ditinggal hanya untuk kerja nyari duit. Karena masa-masa itu nggak akan kembali, sayang. Disitulah anak, harusnya orang tua mulai menanamkan visi misinya, harapannya kepada anak. Ya Kak, ibu kan pasti ngobrol sama anaknya. Dia, oh kamu begini, oh anak soleh, oh anak soleha, oh ini, gitu. Itu nggak akan dijumpai kalau ibunya. Nah, maka kadang sebagian orang juga mau punya anak tapi tidak mau menyusui, takut nanti bodinya jadi gitu kan. Ada yang seperti itu. Bahkan sekarang ada yang gaya hidup child free gitu kan, bebas anak. Mau menikah tapi syaratnya tidak boleh punya anak, nggak mau punya anak. Ada yang mulai gaya seperti itu. Nah, maka wanita muslimah tidak. Nah, ya dia menyusui, dan menyusui itu jangan sampai terlewat. Karena usia 1-2 tahun itu memang dominan ke ibu. Baru setelah itu dia mulai mengenal bapak. Biasanya gitu kan? Mulai akrab sama bapak. Karena bapak nggak bisa nyusui. Disusui pun nggak keluar. Iya, maka itu memang waktunya ibu. Kalau pas waktunya ibu malah ibunya sibuk dengan yang lain, sayang. Nanti begitu udah usia 3 tahun ke atas, itu sudah mulai ada orang lain di situ, ada bapak, ada saudara, ada apa gitu. Nah, ibu sudah kehilangan masa itu. Nanti 3 tahun, nah itu sudah mulai bapaknya mau kemana harus ikut, mulai gitu. Ya udah. Tapi 2 tahun enggak, yes, itu sama ibunya pergi, enggak bisa. Nah, cuma sayang, kadang ibu
melewatkan masa-masa itu hanya karena hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent. Ya. Nah, ketika masa menyusui ini juga, maka hendaknya suami itu betul-betul memperhatikan cakupan gizinya, makanannya yang diberikan itu apa. Ya mungkin bayinya belum makan, belum minum, tapi ibunya. Karena orang menyusui gampang lapar, gampang lelah. Nah, ini suami harus tahu di situ. Harus tahu di situ. Berikan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Bagi si ayah tugasnya adalah masalah nafkah. Nah, orang menyusui butuh kebutuhan apa saja. Nah, itu tugas kalian. Cukup itu. Dan pastikan halal. Karena dimulai sejak itu kan. Apa yang dia makan, asupan itu nanti berpengaruh kepada perilaku anak. Yang berikutnya adalah at-tasmiyatu, memberikan nama. Yata'atsaru tiflu nafsiyan binau'il kunyah awil ism alladhi yu'talahu. Anak itu akan terpengaruh dengan secara psikis ya, secara ini akan terpengaruh dengan nama atau julukan yang diberikan kepada dia. Maka hati-hati memilihkan nama untuk anak-anaknya. Ketika nama itu jelek, maka setiap kali namanya dipanggil dia pun kan? Tapi ya udah, nggak perlu ganti nama nggak usah lah. Cuma nanti kalau kalian punya anak, pilihkan betul nama yang baik untuk anak-anaknya. Mungkin berkaitan dengan nama, ya tidak banyak ya, aturannya yang penting nama itu mengandung arti yang baik. Tidak harus pakai bahasa Arab. Terus kalau nama yang kalian ambil itu memakai kata abdun yang artinya hamba, maka setelahnya harus diikuti dengan nama-nama Allah. Abdurrahman, dia namanya Abdurrahman, Abdurrahim. Siapa dia namanya Abdun? Siapa? Gak ada. Abdullah, gak ada. Nah, jadi pastikan kalau toh itu bukan bahasa Arab, mungkin kalian ngambil dari bahasa apa? Pastikan artinya itu baik. Karena nama juga bagian dari doa. Nah, ya kalau orang dulu ya sedapatnya. Ya wis legi ya. Lahir dino legi. Orang Jawa kan ada gimana Ustaz Puji? Urut-urutannya pon paing wage kliwon legi itu. Enggak tahu saya urut-urutannya. Oh pas dino legi, yes legi man, legi min. Selesai. Ya enggak apa-apa. Ya simple itu. Nah. Itu seperti itu. Ya enggak apa-apa. Nah, yang penting tidak mengandung arti yang jelek. Keren pakai bahasa Arab. Syaiton iblis. Dia ada syaiton, ada iblis itu kan. Nama lengkap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia memilih waktu siapa nama anakmu? Dolin. Orangnya sesat. Wah itu lah yang seperti itu yang dilarang. Jadi tidak semua bahasa Arab berarti buka di Quran. Yang kasihan ada wanita namanya itu saya nggak tahu orang tuanya paham atau tidak. Namanya musyrikah. Kan kasihan ya, musyrikah. Atau mungkin ada arti lain saya nggak tahu. Tapi kalau musyrikah, wanita musyrik, waduh kasihan. Mungkin orang tuanya jumpai
Maka gini ya, nggak apa-apa bapak nyari nama untuk anak. Kalau nggak yakin dengan artinya tanya dulu, ya, kira-kira ini artinya apa. Meskipun kadang kita jumpai yo nggak tahu itu dari mana, dan itu perlu ditanyakan biar tidak keliru. Nggak harus bahasa Arab ya nggak, tapi pilihkan nama yang baik sehingga nanti anaknya dipanggil itu pun senang. Atau kunyah, nama julukan. Kalau toh kalian harus memberikan julukan kepada kawan kalian, maka berikan julukan yang baik. Raihan, kamu julukanmu apa, Han? Apa? Mr. Bean. Azwar apa julukanmu, Man? Di pondok? Siwar. Tapi julukan yang baik. Kalau toh kalian mau memberikan julukan, pilih julukan yang baik. Paham ya? Jadi nama itu ya penting. Nama penting. Nah, Rasulullah SAW ketika akan hijrah kalau nggak salah, terus di situ di persimpangan. Ini semua jalan akan sampai ke kota Madinah. Tapi Rasulullah nanya, ini namanya jalan apa? Oh, jalan ini, artinya kurang baik. Ini jalan ini. Kalau ini ada disebutkan satu nama, saya lupa, tapi artinya baik. Udah, kita ikuti jalan ini. Karena ini artinya baik. Jalan saja Rasulullah ngikuti jalan yang artinya baik. Jadi nama itu penting. Maka pilihkan nama yang baik untuk anak-anaknya. Kalau bingung, tinggal cari nama sahabat. Selesai. Nama sahabat. Banyak sahabat. Umar, Utsman, Ali. Siapalah? Amr. Nah sekarang ya, orang memilihkan nama anaknya nama-nama pembalap. Orang Kayuaro namanya pembalap Itali. Valentino, sopo gitu kan. Mungkin terinspirasi Valentino Rossi ya, jadi Valentino, cuma kayaknya waduh ya. Ustadz Piananto sering namanya itu, nama ya nggak apa-apa ya. Selama itu artinya nggak jelek sih nggak masalah, cuma ya kita itu diajarkan nama itu hendaknya mengandung doa. Ya, kalau sekedar mengidolakan atlet sementara dia bukan atlet muslim, terus nanti anaknya juga mengidolakan atlet yang sama, nah, bukankah nanti orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia idolakan? Ya kalau dia kemudian masuk Islam, atlet yang diidolai itu. Nah kalau enggak, idolamu siapa atlet? Messi. Muslim apa bukan Messi? Nah, padahal Rasulullah mengatakan orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia idolakan. Ridho kumpul sama Messi? Loh, kalau Messi nanti kemudian syahadat ya nggak masalah. Cuma kalau enggak, ya biasa aja gitu kan? Biasa aja. Nah, maka idolakan orang yang jelas Allah ridho, para sahabat. Nah, itu yang patut kalian idolakan, ya kan? Orang yang jelas Allah ridhoi. Cuma masalahnya kita itu jarang baca sejarah para sahabat, sehingga yang ada di anak-anak kita yang diidolakan ya apa yang dia sekarang. Bapak, siapa yang cerita ke anak-anaknya tentang para sahabat? Pernah anaknya diceritakan tokoh-tokoh itu? Enggak, kan bapaknya Yong. Gitu. Nah, kalau orang Barat mereka nggak punya tokoh, orang Barat mereka nggak punya tokoh, maka mereka menciptakan tokoh-tokoh fiksi itu. Ada Superman, ada Spiderman, ada Ant-Man, apalagi Hulk, Thor. Karena mereka nggak punya tokoh yang patut diidolakan. Tapi kalau kalian baca sejarah Islam, kalian jumpai orang yang mungkin mirip Superman tapi nyata gitu. Ya kan? Satu orang tapi kekuatannya seperti 1000 itu. Alf. Kan? Minta bantuan ke Madinah, minta
bantuan pasukan 3.000 atau berapa, yang dikirim cuma 3 orang. Ini kan 3 orang tapi sebanding dengan 3.000. Itu yang kalian baca, itu yang harusnya kalian idolakan. Nah, cuma masalahnya itu tidak ada. Alam bisawab ya. Saya kira sampai di sini dulu. Nah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.